Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan halaman website untuk sebagai tugas mata kuliah pemrograman berbasis web. Dalam pembuatan website saya menggunakan kode HTML, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tata letak tampilan pada halaman web yang membutuhkan elemen, tag, dan juga atribut untuk melakukan format terhadap suatu konten agar dapat ditampilkan di layar. Kemudian saya juga menggunakan CSS yang digunakan untuk memperindah tampilan layout dan juga tampilan halaman web, seperti mengubah warna font, tata letak, dan juga efek visual lain dalam halaman web tersebut. Untuk membuat programnya saya menggunakan aplikasi Visual Codes. Kita baru dulu. Dan untuk menjalankan programnya saya menggunakan localhost dari XAMPP. Jadi untuk pertama kali saya menggunakan jika versi HTML yang digunakan. Kemudian awal dari dokumen HTML, setelah itu saya akan membuat head, yaitu bagian dari kepala dokumen. Kemudian atur karakternya, set dokumen sebagai UTF-8. Kemudian tampilkan juga atur juga viewport untuk responsivitas tampilan pada perangkat dengan lebar yang berbeda. Kita gunakan meta juga. Kemudian setelah langkah selanjutnya yaitu membuat judul halaman web dengan menggunakan perintah title. Misal di sini saya akan menamai judul tersebut biodata mahasiswa siswa. Nah, setelah itu di bagian sini untuk bagian setelah title, di sini kita tambahkan file CSS, nya untuk memperindah tampilan web. Tapi di sini saya akan menggunakan file baru lagi untuk menambahkan file CSS, menambahkan CSS-nya. Di sini kita namai file CSS-nya. Maaf, ini ada kesalahan, lebih baik ini file CSS-nya misal dinamai dengan biodata mahasiswa pakai underscore siswa .css. Setelah bagian head atau judul selesai, selanjutnya kita membuat bagian tubuh dari dokumen dengan menggunakan perintah body. Sini strong digunakan untuk membuat tulisan menjadi tebal. Kemudian yang harus diisi nama .2. Setelah itu sini saya menggunakan span. Kemudian isi data nama mahasiswa, yaitu nama saya sendiri.
satu lagi NIM formatnya bahasanya codingnya sama dengan ini, jadi kita tinggal copy aja. Di sini tinggal berubah NIM dan di sini isikan dengan NIM saya. Pada list ketiga juga sama, di sini jenis kelamin, setelah itu program studi. Program ini sudah selesai dan kita menyimpannya. Kita simpan dengan nama untuk dalam menggunakan localhost atau XAMPP web server XAMPP, kita menyimpannya di local disk C, kemudian pilih XAMPP, terus dalam folder htdocs kita simpan di sini. Kalau tidak di folder ini tidak dapat muncul di dalam XAMPP-nya. Kita save dulu, kemudian kita buat file lagi untuk file CSS nya. Untuk membuat file CSS nya kita langsung saja mengatur pada gaya untuk body kurung kurawal, mengatur jenis fontnya. Misal kita menggunakan format font, misal kita menggunakan format Arial, sans serif juga nggak apa-apa. Setelah itu mengatur cara antar baris, kan line height, misalkan jaraknya 1,5. Kemudian kita juga dapat mengatur margin, misalnya 20 px, dan juga dalam menggunakan CSS kita dapat mengatur background color yang ada pada tampilan website nanti dengan menggunakan perintah background color. Nah, di sini kita dapat memilih, misalkan saya akan memilih background dengan warna blue violet. Untuk warna ini kita juga dapat mengcustomnya, misalnya ini blue violet, kita dapat menggesernya sesuai dengan keinginan kita. Namun saya akan mencoba ini saja. Setelah itu kita juga dapat mengubah warna teksnya dengan perintah color. Di sini juga ada muncul warnanya, kita warna hitam saja. Setelah itu selesai, kita juga dapat mengatur gaya untuk header judul, H1, kemudian kurung kurawal seperti pada sebelumnya. Kalau H1 untuk header dan body untuk bodinya.
headernya kita pertama kali merubah warna teksnya. Misalnya ini saya pilih ini aja, warna putih. Untuk meratakan tengahnya kita menggunakan perintah text elegant ini dan center. Nah, ini headernya sudah berada di tengah nanti. Setelah selesai, kemudian saya akan mengatur gaya untuk list biodatanya. Untuk mengatur list biodatanya, saya menggunakan ini seperti pada program sebelumnya. Kemudian sama kurung kurawal, warna latar belakangnya warna latar belakang listnya saya menggunakan background gunakanlah background. Terus kedua, kita pilih warnanya, misalnya ini aja. Selanjutnya saya akan mengatur padding dalam listnya. Misalkan di sini atur 30 px, ini sesuai selera saja. Setelah itu kita menambahkan border pada sekitar list atau border kotak ya. Misalnya ketebalannya 2 saja. Kemudian tambahkan warnanya. Setelah itu kita atur lebar listnya dengan menggunakan width. Misalnya 50%. Kemudian atur listnya agar berada di tengah-tengah agar rapi. Setelah itu saya juga akan mengatur gaya untuk setiap item pada listnya. Di sini kita tulis li dan kurung kurawal. Setelah itu ketik atur margin vertikal dan juga margin horizontalnya. Misalkan atur 15 saja. Setelah itu saya juga akan mengatur ukuran hurufnya. Di sini saya bisa menggunakan 18 saja. Dan ini programnya sudah selesai, kita simpan. Untuk penamaannya harus sama dengan penamaan pada program HTML tadi, yaitu biodata underscore mahasiswa. Dan dalam format CSS, kemudian kita simpan. Di sini sudah tersimpan. Kemudian coba kita jalankan menggunakan localhost dari XAMPP. Kita buka dulu control panelnya. Saya jalankan Apache. Terus kita masuk ke browser dan kita ketikkan localhost
slash namanya file tadi, kita enter. Nah, di sini sudah muncul halaman websitenya, biodata mahasiswa, nama varietasnya, nama saya. Di sini sudah sama seperti yang kita buat program tadi. Misal di sini saya akan mencoba tanpa menggunakan CSS. Namun sebelumnya saya hapus dulu ini, kemudian simpan. Nah, kalau tanpa CSS maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi CSS, kita simpan dan reload halamannya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Untuk CSS nya kita bisa custom warnanya jadi putih, kita simpan dan reload. Nah, namun ya tidak kelihatan aneh. Kita coba atur lagi. Simpan. Nah, jadi kita dapat merubah tampilan halaman website sesuai dengan keinginan kita menggunakan CSS. Di sini juga, namun untuk file CSS itu harus dicantumkan dalam kode HTML-nya. Nah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.